Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Yulita Dwi Nuraini dengan NIM 040, Namira Bila Al-Fatah Syahadi dengan NIM 041, dan Sofa Mahdi dengan NIM 042. Dan pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang model pembelajaran PKM kelas rendah. Tapi sebelumnya kita harus tahu dulu apa sih pengertian dari model pembelajaran, apa saja ciri-ciri dari model pembelajaran. Yang pertama, pengertian model pembelajaran. Supriyono ingin menjelaskan bahwa model pembelajaran merupakan cara mengajar yang digunakan pendidik supaya pelajaran mudah dipahami, diserap, dan dapat dimanfaatkan peserta didik. Selanjutnya, Lubis juga menjelaskan bahwa model pembelajaran ini merupakan cara yang dipilih secara alternatif berdasarkan suatu pola dan diterapkan dalam tindakan di kegiatan untuk mencapai tujuan pembelajaran guna meningkatkan minat dan hasil belajar peserta didik. Jadi dapat disimpulkan bahwa model pembelajaran ini merupakan cara yang dilakukan guru dalam melaksanakan suatu pembelajaran yang bertujuan agar konsep yang disajikan dapat dipahami dengan baik oleh peserta didik. Jadi model pembelajaran PKN yaitu suatu cara yang dirancang oleh guru untuk membantu, membimbing maupun memotivasi peserta didik untuk mempelajari dan memahami suatu konsep tentang kewarganegaraan dalam suatu proses yang sudah dirancang secara konseptual dan sistematis. Selanjutnya, apa saja ciri-ciri model pembelajaran? Yang pertama, rasional, teoritis, logis yang disusun oleh para pencipta atau pengembangnya. Jadi, model pembelajaran ini akan terus mengalami perkembangan. Yang diharapkan yaitu agar lebih baik ke depannya, yaitu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih baik. Konsep model pembelajaran ini akan selalu dinamis karena akan terus mengalami perkembangan dari para peneliti sebelumnya. Yang kedua, landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana siswa belajar atau tujuan pembelajaran yang akan tercapai. Jadi, memberi perhatian pada landasan pemikiran tentang apa dan bagaimana kondisi siswa belajar. Jadi, memahami kondisi siswa untuk kepentingan siswa dan juga memahami apa yang siswa butuhkan. Selanjutnya yang ketiga, tingkah laku mengajar yang diperlukan agar model pembelajaran dapat dilaksanakan dengan berhasil. Jadi tidak hanya siswa yang berperilaku baik, tetapi juga guru harus berperilaku tertentu untuk mendukung model pembelajaran. Jadi harus ada kerjasama antara keduanya untuk mencapai keberhasilan proses pembelajaran. Yang keempat, lingkungan belajar yang diperlukan agar tujuan pembelajaran itu dapat tercapai. Jadi model pembelajaran ini harus memahami kondisi lingkungan belajar yang sudah ada dan mendukung terciptanya lingkungan belajar yang lebih baik. Karena lingkungan belajar yang baik ini akan mendukung kinerja siswa dalam proses pembelajaran. Selanjutnya, ada pendapat lain terkait ciri-ciri model pembelajaran. Yang pertama, berdasarkan teori pendidikan dan teori belajar dari para ahli tertentu. Misalnya model pembelajaran kooperatif ini didasarkan pada teori belajar konstruktivisme, yaitu dari gagasan Vygotsky. Yang kedua, mempunyai misi atau tujuan pendidikan tertentu. Misalnya, model pembelajaran dengan pendekatan induktif ini dirancang untuk tujuannya mengembangkan proses berpikir siswa. Selanjutnya yang ketiga, dapat dijadikan pedoman untuk perbaikan kegiatan belajar mengajar di kelas. Misalnya, model sinektik ini dirancang untuk memperbaiki kreativitas dalam mengarang. Model sinektik ini adalah model pembelajaran yang menggunakan teknik atau pendekatan pemecahan masalah. Jadi dapat menumbuhkan kreativitas siswa. Yang keempat, membuat persiapan mengajar dengan pedoman model pembelajaran yang dipilihnya. Yang kelima, memiliki bagian-bagian model yang dinamakan, yang pertama ada urutan langkah-langkah pembelajaran. Jadi model pembelajaran itu memiliki langkah-langkah pembelajaran atau disebut dengan sintaks. Kemudian adanya prinsip-prinsip reaksi. Prinsip-prinsip reaksi ini maksudnya adalah kemampuan atau cara guru
dalam memberikan respon kepada siswa sesuai dengan pola atau prinsip reaksi yang berlaku dalam model pembelajaran. Contohnya adalah pembelajaran kooperatif. Ini guru harus mempunyai cara untuk menghargai upaya atau hasil belajar siswanya. Selain prinsip-prinsip reaksi, ada sistem sosial dan sistem pendukung. Nah, keempat bagian itu merupakan pedoman praktis jika guru akan melaksanakan suatu model pembelajaran. Dan yang keenam, memiliki dampak sebagai akibat terapan model pembelajaran. Jadi penerapan model pembelajaran tersebut harus ada dampaknya, yaitu bisa untuk hasil belajar yang dapat diubah saat itu maupun hasil belajar jangka panjangnya. Nah, dalam memilih atau menentukan model pembelajaran ini dapat melihat tadinya apa tujuan yang akan dicapai bagaimana, sifat materinya bagaimana, dan tingkat kemampuan siswanya bagaimana. Karena model pembelajaran untuk siswa kelas rendah ini tentu berbeda dengan untuk kelas tinggi. Selain itu, model pembelajaran ini juga memiliki sintaks atau tahapan yang berbeda antara model pembelajaran satu dan model pembelajaran yang lainnya. Nah, oleh karena itu, guru perlu menguasai model pembelajaran yang akan diterapkan. Kemudian harus memiliki keterampilan mengajar agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang beraneka ragam. Nah, selanjutnya, apa saja sih model pembelajaran PKN MI di kelas rendah? Salah satu keberhasilan siswa dalam belajar itu adalah tergantung pada cara mengajar gurunya. Nah, maka dari itu, sebelum melakukan pembelajaran, guru ini harus menentukan dulu pendekatan pembelajaran yang akan diterapkan kepada siswanya. Tentunya sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Nah, di kelas rendah, pendekatan pembelajaran itu bisa menggunakan pendekatan induktif, pendekatan deduktif, dan pendekatan ekspositori. Nah, melalui pendekatan ini, nantinya guru dapat menentukan model pembelajaran apa yang cocok bagi siswanya. Dalam hal ini, bagi dalam pembelajaran PKN, khususnya kelas rendah, itu kelas 1, 2, dan 3. Yang pertama yaitu model pembelajaran dengan pendekatan induktif. Apa sih pendekatan induktif? Jadi pendekatan induktif ini dimulai dari suatu pengamatan, setelah itu baru menarik kesimpulan berdasarkan hasil pengamatan yang telah dilakukan tadi. Nah, pada pengajaran, pada pendekatan induktif ini dimulai dari hal yang bersifat khusus dulu ke hal-hal yang sifatnya umum. Nah, langkah-langkah dalam pembelajaran induktif itu yang pertama ada menentukan suatu konsep yang akan dijadikan sebagai pokok bahasan dalam proses pembelajaran. Jadi ditentukan dulu konsepnya. Kemudian memberikan contoh yang spesifik kepada siswa sehingga memungkinkan mereka dapat menentukan hipotesis atau jawaban sementara atas permasalahannya. Yang ketiga, menunjukkan bukti contoh lain yang dapat membenarkan atau menyangkal hipotesis yang telah dibuat siswa. Yang keempat, menyusun pertanyaan lalu menyimpulkan. Nah, contoh penerapan pendekatan induktif dalam pembelajaran PKN di SC itu misalkan pada kelas 1, topik pembelajarannya yaitu tentang kerukunan. Nah, di sini guru mengawali kegiatan pembelajaran dengan menunjukkan contoh-contoh tentang kerukunan, baik itu contoh hidup rukun maupun contoh hidup yang tidak rukun. Kemudian tadi tahapannya menunjukkan bukti contoh. Nah, ini bisa diberikan berupa cerita, gambar, video, atau yang lain sebagainya yang terpenting dapat dipahami oleh siswa. Karena pada kelas ini, khususnya kelas 1 ya, ini masih berada pada tahap operasional konkret. Selanjutnya, dari contoh-contoh yang diberikan oleh guru tersebut, kemudian guru bertanya kepada siswa, mana yang menunjukkan contoh hidup rukun, mana yang menunjukkan contoh tidak rukun. Dan setelah itu, guru membimbing siswa untuk mengambil sebuah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan kerukunan tadi. Nah, setelah mengetahui pendekatan induktif tadi, sekarang contoh model pembelajarannya. Yang pertama ada model pembelajaran inquiry. Nah, pada proses pembelajaran inquiry ini, guru hanya memberikan sebuah masalah dan mengarahkan apa saja yang harus dilakukan. Kemudian siswa mencari informasi tentang masalah itu sendiri, menganalisis permasalahan itu sendiri, dan dapat memecahkan masalah tersebut. Contoh penerapan model pembelajaran inquiry pada pembelajaran PKN, yaitu pada kelas 3. Contohnya tentang kekayaan alam. Contohnya guru menampilkan sebuah contoh kekayaan alam yang ada di Indonesia, misalnya gambar gunung,
gunung, lautan, atau sebagainya. Kemudian siswa mendiskusikan berada di mana saja kekayaan alam tersebut dan bagaimana cara merawatnya, sehingga nanti akan dapat menyimpulkan bahwa Indonesia ini kaya akan kekayaan alam yang tersebar di wilayah-wilayah tertentu. Dengan begitu, siswa akan memiliki rasa bangga menjadi anak Indonesia. Dan yang kedua, model pembelajaran berbasis masalah atau disebut dengan problem based learning. Ini menggunakan masalah-masalah yang terjadi dalam dunia nyata dan terjadi di sekitar lingkungan siswa. Nah, kemudian siswa diharapkan dapat menyelesaikan masalah tersebut secara bijak melalui pengetahuan yang dimilikinya. Contoh penerapan model pembelajaran berbasis masalah pada pembelajaran PKN kelas rendah, yaitu misalnya di kelas 2 dengan materi tentang mengenalkan sikap demokratis kepada siswa. Nah, di sini siswa diminta untuk melakukan musyawarah dengan kelompoknya. Setiap kelompok diberi suatu permasalahan yang sesuai dengan lingkungan sekitarnya. Kemudian anggota kelompok mendiskusikan bagaimana solusi yang tepat untuk memecahkan masalah tersebut. Lanjutnya, model pembelajaran berbasis proyek. Nah, pada model pembelajaran ini, siswa diminta merancang sebuah produk. Misalnya, dibentuk sebuah tim atau kelompok. Nah, dalam kelompok itu, siswa akan melakukan kegiatan perencanaan, kemudian mengolah, mengorganisasi, negosiasi, atau tawar-menawar. Nah, dalam hal ini mereka saling bertukar pikiran dengan tim yang lainnya. Dan mereka diminta untuk menghargai setiap pendapat serta menentukan penanggung jawab di setiap tugas. Nah, contoh penerapan model pembelajaran berbasis proyek pada pelajaran PKN, yaitu pada kelas 2, materi tentang sikap cinta lingkungan. Nah, pada pembelajaran ini siswa diberi suatu alat atau bahan, misalnya sampah atau barang-barang bekas. Kemudian setiap kelompok disuruh membuat daur ulang dari bahan bekas tersebut sehingga menghasilkan suatu karya. Nah, karya ini adalah proyek, sehingga siswa secara tidak langsung telah. Selanjutnya, model pembelajaran berbasis kasus. Pada model pembelajaran ini, siswa dapat belajar dari kasus. Misalnya kasus yang diberikan oleh seorang guru. Kemudian dari kasus itu mereka akan memperoleh pengalaman yang berharga yang kemudian dapat digunakan di kemudian. Nah, contoh penerapan model pembelajaran berbasis kasus pada pembelajaran PKN, misalnya pada kelas 3, materi tentang harga diri. Nah, di sini siswa diberi suatu kasus tentang harga diri. Misalnya diberikan sebuah kasus tentang perilaku yang tidak baik, yaitu tidak jujur, karena takut dimarahi ibu. Misalnya, karena telah memecahkan vas bunga di rumahnya. Dan selanjutnya, siswa diminta berdiskusi bersama temannya bagaimana tanggapan mereka, kemudian akan muncul sebuah kesimpulan atau solusi. Selanjutnya yaitu model pembelajaran penemuan atau sering disebut dengan discovery teaching. Nah, di sini guru tidak memberikan konsep atau teori, tetapi siswa yang diminta untuk mengumpulkan sendiri informasi-informasi sehingga nanti akan menemukan sebuah konsep atau teori melalui penemuannya itu. Contohnya, dalam pembelajaran perbedaan jenis kelamin, siswa diminta, satu siswa laki-laki, satu siswa perempuan diminta maju ke depan, kemudian teman-teman yang lainnya mendiskusikan perbedaan-perbedaan yang ada dalam temannya tersebut. Nah, kemudian peran guru di sini adalah membimbing siswa untuk menyimpulkan. Nah, untuk kegiatan penemuan yang dilakukan anak SD, khususnya di kelas rendah, ini masih sederhana. Nah, pada tingkat ini, mereka hanya diharapkan untuk mengobservasi, bukan sampai tahap menemukan sebuah konsep maupun kesimpulan. Selanjutnya, ada model pembelajaran dengan pendekatan deduktif. Pendekatan deduktif ini apa sih? Pendekatan deduktif merupakan pendekatan yang menggunakan logika untuk menuntut peserta didik dalam berpikir yang kreatif. Pendekatan deduktif adalah proses penalaran yang bermula dari keadaan umum ke keadaan yang khusus sebagai pendekatan pengajaran yang bermula dengan menyajikan aturan, prinsip umum diikuti dengan contoh-contoh khusus atau penerapan aturan. Nah, langkah-langkah yang harus dilakukan seorang guru sebelum menggunakan pendekatan deduktif ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, seorang guru harus menyusun sebuah konsep atau materi terlebih dahulu yang akan diajarkan kepada peserta didik. Yang kedua, guru menjelaskan sebuah konsep dari yang bersifat umum, kemudian disertakan pemberian contoh konkret kepada peserta didik. Yang ketiga, guru menampilkan contoh yang bersifat khusus dengan dibantu media pembelajaran. Yang terakhir, guru menyampaikan bukti-bukti yang mendukung
atau menolak kesimpulan bahwa keadaan umum itu adalah gambaran dari keadaan khusus. Selanjutnya ada model pembelajaran dengan pendekatan ekspositori. Nah, pendekatan ekspositori ini apa sih? Pendekatan ini adalah sebuah bentuk pendekatan pembelajaran yang berorientasi pada guru. Dikatakan seperti itu karena dalam pendekatan ekspositori ini, guru sangat berperan penting. Melalui pendekatan ini, guru menyampaikan materi pembelajaran secara kompleks dengan harapan materi yang disampaikan guru bisa dikuasai siswa dengan baik. Nah, pendekatan ini sangat cocok untuk peserta didik khususnya kelas rendah. Karena apa? Karena karakteristik peserta didik kelas rendah yang masih butuh pengarahan dari guru, sehingga pembelajaran akan menjadi lebih baik dan terkondisikan apabila guru yang melakukan semua kegiatan pembelajaran seperti menjelaskan semua materi. Tetapi, siswa tetap diminta untuk memperhatikan penjelasan guru. Nah, juga ada langkah-langkah pembelajaran ekspositori. Yang pertama, guru menyiapkan materi dan perlengkapan lain yang akan disampaikan. Yang kedua, persepsi dengan sedikit mengulangi pelajaran yang lalu. Yang ketiga, setelah itu guru menyampaikan konsep-konsep materi. Yang keempat, guru yang kreatif akan menyiapkan perlengkapan yang mendukung seperti gambar, kaset, dan yang lain disesuaikan dengan situasi dan kondisi. Yang kelima, guru mulai mengadakan pembelajaran. Model ini yang aktif adalah guru lebih-lebih untuk siswa SD kelas 1 atau 2. Anak masih malu-malu dan takut sehingga pembelajaran tampak satu arah. Yang keenam, guru menyimpulkan, menegaskan, dan meminta kaset yang sesuai dan memberi tindak lanjut. Selain pendekatan ekspositori dan deduktif, ada juga model pembelajaran dengan kooperatif. Pada model ini, penataan kelas harus diperhatikan dengan baik. Bangku perlu ditata sedemikian rupa, sehingga semua siswa dapat memperhatikan guru atau melihat papan tulis dengan jelas, serta dapat melihat rekan-rekan kelompoknya dengan baik. Pembelajaran kooperatif menjadi solusi bagi penyelesaian tugas-tugas tersebut, karena setiap siswa dapat bekerja sama dan tolong-menolong mengatasi tugas yang dilebihnya. Selain itu, dalam belajar kooperatif, siswa terlibat aktif dalam proses pembelajaran sehingga memberikan dampak yang positif terhadap interaksi dan komunikasi yang berkualitas, sehingga dapat memotivasi siswa meningkatkan prestasi belajarnya. Adapun langkah-langkah model pembelajaran kooperatif, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, guru mengkomunikasikan semua tujuan pelajaran dan memotivasi siswa untuk belajar dengan baik. Yang kedua, guru menyampaikan informasi kepada siswa dengan jalan demonstrasi atau lewat bahan bacaan. Yang ketiga, guru menjelaskan cara membentuk kelompok belajar dan membantu setiap kelompok agar melakukan tugas belajar secara efisien. Yang keempat, guru membimbing kelompok belajar pada saat mereka mengerjakan tugas. Yang kelima, guru mengevaluasi hasil belajar tentang materi yang telah dipelajari atau masing-masing kelompok mempresentasikan hasil kerjanya. Yang terakhir, guru mencari cara untuk menghargai upaya atau hasil belajar individu maupun kelompok secara proporsional. Selanjutnya, pengembangan model pembelajaran PKN-MI di kelas rendah. Nah, di sini kita akan membahas contoh-contoh pengembangan model pembelajaran. Yang pertama, ada pembelajaran atau model PAIKEM. PAIKEM itu merupakan singkatan dari P, pembelajaran, A, aktif, I, inspiratif, K, kreatif, E, efektif, dan M, menyenangkan. Nah, ini merupakan upaya untuk memberdayakan siswa, khususnya sejak SD kelas rendah. Ini dapat menyangkut ranah kognisi, afeksi, dan psikomotor. Nah, model PAIKEM ini tepat untuk diterapkan di kelas rendah karena sesuai dengan karakteristik siswa kelas rendah. Nah, pada penerapannya, model PAIKEM ini mendukung penyajian materi-materi yang bersifat tematik. Ya, sekarang ini kan di SD itu pembelajarannya menggunakan tematik. Itu mengaitkan pelajaran satu dengan pelajaran lainnya dalam sebuah tema. Nah, misalnya mengaitkan materi PKN dengan materi-materi lain yang mempunyai tema sama, sehingga siswa akan lebih menarik untuk belajar. Nah, salah satu teknik dalam mengimplementasikan pendekatan tematik pada pembelajaran PKN ini bisa menggunakan model jaringan tema atau whipping. Contohnya ada pada pohon keluarga di bawah ini. Nah, pada materi PKN tentang pohon keluarga ini bisa dikaitkan, bisa dihubungkan dengan materi matematika, mata pelajaran matematika, PJOK, bahasa Indonesia, dan IPA. Nah, ini disebut dengan pembelajaran tematik. Nah, pada prakteknya teknik whipping ini dikembangkan jadi dua model, yaitu web relationship dan web connected. Yaitu yang pertama, web relationship, yaitu terjadi keterkaitan saling berhubungan dalam jaringan yang kompleks. Sebagai contoh, standar kompetensi menampilkan nilai-nilai Pancasila. Kompetensi dasar yang pertama,
mengenal nilai kejujuran dalam kehidupan sehari-hari, dan melaksanakan perilaku jujur dalam kegiatan sehari-hari. Kelas 2, semester 2, jenjang pendidikan SD. Dengan tema kejujuran sebagai tema sentral ini berhubungan dengan nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila, seperti ketaatan, keadilan, kemanusiaan, kesetiakawanan sosial, dan lain-lain. Yang kedua yaitu Web Connected, yaitu model keterhubungan, di mana materi yang ada dalam mata pelajaran PKN dapat dijumpai juga dalam mata pelajaran lainnya. Dalam hubungan ini, tema dapat mengikat kegiatan pembelajaran baik dalam mata pelajaran tertentu maupun lintas mata pelajaran. Adapun langkah-langkah dalam model pembelajaran ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, guru menyiapkan tema utama dan subtema yang telah dipilih dari beberapa standar kompetensi lintas mata pelajaran. Yang kedua, mengidentifikasi indikator pada setiap kompetensi bidang pengembangan melalui tema dan subtema. Yang ketiga, guru menjelaskan tema-tema yang terkait sehingga materinya lebih luas. Dan yang keempat, guru memilih konsep kegiatan atau informasi yang bisa mendorong belajar siswa. Selanjutnya, model pembelajaran Talking Stick. Model pembelajaran ini diadopsi dari tradisi orang Indian atau Native American, yaitu menggunakan tongkat untuk berbicara atau mengizinkan setiap orang untuk berbicara pada pertemuan antar suku. Tujuan model pembelajaran ini adalah untuk mendidik siswa berlatih demokrasi. Saat pembelajaran berlangsung, siswa dilatih untuk menghargai nilai-nilai hak orang lain. Selain itu, siswa juga dilatih untuk bisa berbuat adil. Adapun langkah-langkah pembelajaran menggunakan model Talking Stick adalah sebagai berikut. Yang pertama, sebelum pembelajaran berlangsung, guru terlebih dahulu menyiapkan pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan materi pembelajaran sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Yang kedua, guru menayangkan atau membacakan cerita rakyat atau membacakan tema-tema, misalnya tema lingkungan rumah dan lingkungan sekolah, sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan. Yang ketiga, guru menyediakan sebuah tongkat sebagai alat untuk menunjuk siswa, yaitu ketika tongkat diedarkan secara estafet hingga ada tanda berhenti, bagi siswa yang memegang atau membawa tongkat, maka yang bersangkutan harus menjawab pertanyaan dari guru dengan baik dan benar. Nah, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kesalahan dalam menyampaikan materi, mohon dimaafkan. Jika ada pertanyaan, silahkan diajukan di grup WhatsApp. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.